Shalom Ibu Bapak Saudara. Saya mengajak Ibu Bapak Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagimu yang indah ini kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tetap memberkati setiap kami. Walaupun kami terbatas jarak dan waktu, tapi kami percaya kita bisa tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan, tinggal dalam indahnya kegelapan, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Haleluya, kami angkat suara puji nama-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Haleluya, haleluya. Terima kasih kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sama-sama, lebih dari segala, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu indah. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, agar apapun firman yang ditentangkan hari ini biar menjadi berkat bagi setiap kami. Kau memberkati juga hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang diberitakan semua menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu pilihan untuk hidup. Kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan.
Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bertanya, apakah kamu tidak tahu? Tidak tahu apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika seseorang menyerahkan dirinya sebagai hamba, maka orang itu harus mentaatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini menjadi hamba dosa. Manusia mau tidak mau diperbudak, diperhamba oleh dosa itu yang memimpinnya kepada kematian. Apakah kamu tidak tahu ini? Dan apakah kamu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus menawarkan jalan kehidupan kepada kita yang memimpin kepada kebenaran? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Para nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Namanya adalah Yesus. Apakah kamu tidak tahu masalah ini? Nah, saudara, masalahnya adalah banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa ada tawaran yang sedemikian ini. Tawaran kehidupan, tawaran keselamatan adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah ini adalah pemberian dengan cuma-cuma kepada seseorang yang seharusnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya berita baik ini disambut dengan sukacita oleh setiap orang. Karena anugerah yang besar ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Seperti seseorang yang tiba-tiba ditelepon oleh pihak bank. Halo, mulai hari ini hutang Anda sudah dilunasi. Anda tidak perlu lagi membayar hutang. Mungkin orang yang ditelepon ini, hah, betul tak? Betul, tentu merasa sukacita. Puji Tuhan, dia tentunya berkata demikian. Karena hutangnya yang besar itu tiba-tiba dilunasi oleh seseorang. Demikian juga berita tentang keselamatan itu. Anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Seharusnya disambut dengan sukacita bahwa hutangnya sudah lunas. Hutang dosa, hutang kematian, hutang penghukuman itu sudah dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah dosa itu dihapuskan. Dan sekarang kita dimerdekakan. Kita dibebaskan berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita sukacita. Berita yang seharusnya disambut dengan sukacita. Tetapi saudara,
Banyak orang mungkin tidak menyadarinya karena kenikmatan dunia ini. Mungkin bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dilihat dengan mata jasmani ini. Sementara berita ini tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi bisa dilihat dengan kacamata iman. Saudara, dan sayang sekali bahwa pilihan itu harus memilih salah satu. Orang harus memutuskan untuk memilih salah satu. Dan pilihan itu bergantung kepada pribadi kita masing-masing. Kita harus memilih salah satu. Tidak bisa memilih dua-duanya. Kita harus memilih Mamon atau memilih Dia yang menyelamatkan hidup kita. Ya, saudara, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus menentukan pilihan kita masing-masing. Apakah kita tetap memilih menjadi hamba dosa yang menuju kepada kematian, atau kita memilih menjadi hamba kebenaran. Berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima pengampunan dosa, dan kita dilepaskan dari dosa itu, dan kita menuju kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi hamba Allah. Beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah dikuduskan, disucikan oleh Allah. Dan kita akan hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, hidup untuk kebenaran dan berpegang kepada kebenaran itu sampai pada kesudahannya. Hidup untuk kebenaran berarti hidup kita pakai untuk melakukan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain. Tidak lagi hidup di bawah hukum-hukum dosa, diikat oleh dosa, tetapi kita merdeka dan kita melakukan kebenaran. Hidup kita ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita hidup untuk kebenaran, bukan saja hidup untuk kebenaran, tetapi kita berpegang terus kepada kebenaran. Berpegang terus artinya kita tidak lepaskan. Bagaimanapun harganya, kita mau bayar itu. Mungkin kita menderita, mungkin kita mengalami sesuatu karena kebenaran itu.
tapi kita mau pegang terus kebenaran. Dunia mungkin menawarkan keindahan, menawarkan berkat yang kelihatannya indah, tetapi itu hanya sementara. Kalau kita mau pegang kebenaran, kita akan terus bertahan dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Terus yang dikasihi Tuhan, Yusuf ketika dia dijual oleh saudaranya di Mesir, dia dibeli sebagai budak oleh Potifar, ya panglima Raja Firaun saat itu. Dia bekerja di rumah Potifar sebagai budak. Dia bekerja di rumah Potifar dan dipercayai untuk rumah tangga dari Potifar ini. Suatu saat istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf. Setiap hari dirayu dan dirayu. Tapi Yusuf tidak mau. Karena Yusuf takut kepada Tuhan. Dia pegang terus kebenaran firman Tuhan itu. Dia jaga kekudusannya. Dia tidak mau masuk dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang hidup dalam kebenaran. Ada banyak godaan, tapi Yusuf memilih untuk pegang kebenaran. Ketika istri Potifar itu memaksa dia lepaskan jubahnya, dia lari dengan sebuah konsekuensi. Kalau tidak mati ya di penjara paling tidak. Karena bagi seorang budak pada saat itu, apalagi dia orang asing di Mesir, bisa saja tuannya membunuh dia, habis perkara. Tetapi Yusuf, dia tidak takut itu. Dia lebih takut kepada Tuhan. Terus yang dikasihi Tuhan, kita harus pegang kebenaran sampai langkah kita yang terakhir. Kemudian saudara, ada lagi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, ada pemuda-pemuda bangsa Yahudi yang ditawan dan dipekerjakan di istana Nebukadnezar. Dan suatu saat Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar, tingginya 60 hasta, dengan lebar 6 hasta. Pada saat pentabisan, saudara, undangan para pejabat tinggi istana, para kepala daerah, para bupati, para bangsawan, semua diundang untuk mentabiskan patung ini, termasuk 3 orang pemuda Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memerintahkan ketika musik diperdengarkan, suara seruling, kecapi, rebab, rebana, semua diperdengarkan, maka setiap undangan yang hadir pada saat itu harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi ketika orang Yahudi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau menyembah. Dia mau sujud hanya kepada Tuhan Allah saja. Lalu ketika dilaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah, raja panggil dia. Benar kamu tidak mau menyembah? Ya raja, tak kasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau engkau tidak mau menyembah, akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa jawab ketika pemuda ini? Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Terus saudara, perkataan ketika pemuda ini membuat raja menjadi marah. Ya, lalu diperdengarkan musik. Ketika musik berbunyi, ketiganya tetap tidak mau menyembah. Lalu dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Ketiganya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi saudara, orang yang pegang kebenaran itu dibela oleh Tuhan. Masuk 3 orang, tapi yang kelihatan dalam dapur api itu ada 4 orang. Sedang berjalan-jalan di dalam api itu dan tidak hangus dan terbakar.
Yang satu dikatakan rupanya seperti anak dewa. Itulah Tuhan, itulah Yesus. Saudara-saudara, mari kita mau pegang kebenaran. Ya, meskipun dunia menawarkan dengan segalanya, keindahan dunia, apapun yang terjadi, kita akan tetap pegang kebenaran. Karena kebenaran itu akan membawa kita kepada keselamatan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ya, saya akan bacakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang harus kita pilih? Pilihlah jalan kehidupan. Penderitaan mungkin kita alami saat ini, tetapi kalau kita tetap bertahan, maka akan ada kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Pada suatu saat ketika kami mengadakan sharing dengan sekelompok orang, kami bertanya kepada salah seorang. Saya katakan, andai kata, seandainya, umpama, saya berikan Anda 1 M hari ini. Jangan beribadah ya. Saya kasih 1 M. Kamu mau enggak? Ya saya cuma bercanda. Ya enggak punya uang 1 M ya. Tapi orang ini, seorang ibu berkata, enggak mau. Tak tambahi ya. Bukan hanya 1 M. 2 M mau enggak? Enggak mau. Tak tambahi lagi 5 M. Tetap enggak mau. Ya memang enggak ada wujudnya ya. Kalau andai kata uangnya ada gitu ya. Itu loh uangnya ada. Ini contohnya. Bior gitu ya. Tak keluar semua. Bior gitu. Mungkin beda ya. Tapi saudara, ada seorang pemuda yang berumur 30 tahunan memberi teladan bagi kita. Suatu saat selesai dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh musuh itu. Pada percobaan yang ketiga, dia dibawa ke atas puncak bukit yang tinggi. Diperlihatkan kekayaan dunia dengan segala isinya, dengan kemewahannya. Bukan hanya 1 M, bukan hanya 2 M, bukan hanya 5 M, tapi seisi dunia. Lalu si musuh ini berkata, kalau engkau mau menyembah aku sekali saja, semuanya ini yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu. Saudara dilihat. Tetapi pemuda ini berkata, nyala engkau iblis. Karena ada tertulis, hanya kepada Allah kita menyembah. Terus yang dikasih Tuhan, dunia mungkin menawarkan segalanya bagi kita. Tetapi keselamatan itu lebih berharga. Siapakah pemuda itu, saudara? Dialah Yesus. Dialah Tuhan kita yang memberikan teladan itu kepada kita. Dia tidak mau tergoda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Rasul Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus sering dikasih Tuhan, hidup ini memang tidak mudah. Di tengah-tengah mungkin kesulitan kita, ada tawaran-tawaran yang menarik, yang lebih menarik, yang kelihatan. Yang ini nggak kelihatan. Jangan kita tergoda. Hidup terus dalam kebenaran dan pegang terus kebenaran itu.
Karena kebenaran itu akan membawa kemuliaan yang jauh lebih besar dari yang sekarang ini ada. Jauh lebih besar dari segala penderitaan kita saat ini, dari segala yang kita alami. Sebab yakin apa yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar dari yang kelihatan yang saat ini. Apa gunanya kita memiliki segalanya, tetapi jiwa kita binasa? Pilihlah jalan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami akan tetap berpegang kepada jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan kami akan tetap bertahan, pegang kebenaran. Kami memilih Tuhan dan tidak memilih yang lain. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang sudah turun dari sorga, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya mati, sekarang kami hidup. Dan kami bersyukur kehidupan yang kekal itu sudah Engkau berikan bagi kami. Dengan cuma-cuma, kami tidak perlu lagi membayar. Kami tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Tetapi Engkau sudah melakukannya bagi kami. Dan semuanya itu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kamu tetap setia sampai langkah kami yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin.